Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, kiranya Kau memberikan hati kepada kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan Kau memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, sehingga kami boleh berjalan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita melihat kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita jangan suam-suam kuku. Yaitu dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Jangan kita suam-suam kuku. Karena siapa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Artinya kekristenan kita tidak boleh saudara biasa-biasa, tidak boleh saudara kita ini suam-suam kuku. Tapi kita harus semangat terus. Karena kita tahu bahwa roh Allah itu saudara tidak mengendaki kita untuk duduk diam. Tetapi roh itu harus menyala-nyala. Sebagaimana yang pernah dibuat oleh para nabi-nabi di zaman dahulu termasuk Musa. Yaitu Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah kemah suci, dan kemudian ada yang namanya ruang kudus, dan ada kandil, di mana di situ juga ada 7 pelita yang harus dinyalakan, dan ketika dinyalakan tidak boleh padam. Itu menunjukkan bahwa itulah roh Allah akan bekerja, menerangi dan akan menjamah, juga akan melawat umatnya. Demikian juga kita, saudara, bahwa kita juga harus sama. Ketika kita mulai yang sama, maka kita tahu bahwa roh itu yang di dalam kita, dia itu akan bekerja. Sehingga kita tidak boleh suam-suam kuku, tidak boleh patah semangat, tapi kita harus tetap semangat. Sebagaimana kalau saudara pergi ke Israel, berjumpa dengan gereja-gereja, saudara lihat kan ada lilin. Nah, lilin kebanyakan kita taruh uang, ambil lilin, terus kita nyalakan. Dan kemudian kita taruh di situ. Itu menunjukkan, mengatakan bahwa roh Allah itu tetap hidup. Roh Allah itu tetap menyala. Dan aku juga ingin tetap menyala. Itulah satu komitmen, saudara. Nah, kalau mau saya bacakan, yaitu Bilangan pasal 8 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasanglah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, inilah saudara kenapa ruang kudus itu ada meja roti, ada pelita. Yaitu ketika firman Allah itu kita tangkap, itu firman akan membangkitkan semangat kepada kita. Firman akan membangkitkan roh kita. Sehingga persoalan apapun, kalau kita punya semangat, kita punya harapan, dan kita tetap menyala-nyala, persoalan, penderitaan, masalah itu menjadi kecil. Sebab itu orang Kristen tidak boleh patah semangat. Orang Kristen tidak boleh sampai rohnya tidak menyala-nyala. Apalagi melayani Tuhan. Saudara, kita kalau melayani Tuhan, ya biasa-biasa, nggak ada letupan, nggak berkobar-kobar, itu nggak boleh. Sebab itu kalau kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dimuntahkan dari mulut Tuhan, saudara. Artinya bahwa Tuhan tidak mau lagi kalau kita melayani biasa-biasa saja. Sebab itu saudara, sebagai orang percaya, kita tetap harus berkobar-kobar. Tidak boleh tidak. Bahkan kalau kita tahu saudara, bahwa kaki dian itu tidak boleh sampai tidak ada dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kalau sampai padam, maka kaki dian itu akan diambil daripada kita. Gereja kita menjadi kering, gereja kita menjadi kaku, menjadi agamawi. Bahkan rohani kita sama seperti ahli Taurat orang Farisi. Itulah saudara, makanya kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini. Terlebih lagi kalau kita tahu saudara, bahwa Tuhan itu ingin pelita sebagai orang percaya itu menjadi terang, pelita.
Tapi itu jangan sampai pelita kita itu ditaruh di bawah meja. Sehingga orang tidak tahu. Sehingga tidak bisa menerangi. Kerap kali banyak orang Kristen menyembunyikan firman-Nya. Sehingga dia tidak menjadi pelaku firman. Cuma dia menyembunyikan dan dia hidup secara duniawi. Harusnya ketika kita jadi Kristen, saudara, kita tidak boleh menyembunyikan identitas. Terutama kelakuan kita sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai tidak sama. Sebab itu dikatakan Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Jadi itulah kerap kali kita sebagai orang Kristen yang sudah harus menjadi terang dan garam dunia. Kita harus berani menerangi, menjadi berkat. Bukan menjadi berkat, bukan menipu orang. Tetapi memberi semangat kepada orang lain. Ketika kita sakit, punya masalah, kita tetap bersemangat. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Karena ada roh di dalam kita. Sehingga orang dunia akan melihat, ini luar biasa orang ini. Ini punya masalah, tapi punya semangat. Kalau orang saudara nggak punya semangat, walaupun punya uang, nggak ada masalah, sudah bukan berarti dia hidup lagi. Tetapi dia sudah padam. Nggak ada tujuan, nggak ada harapan. Makanya sebagai orang Kristen khususnya, saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kembali lagi. Semangat, biarkan roh itu menyala. Baca firman, baca firman, baca firman. Supaya apa? Supaya tumbuh harapan, tumbuh semangat. Kalau orang punya harapan, pasti punya semangat. Orang punya semangat, pasti punya harapan. Dan harapan itulah Tuhan berikan pada kita. Dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun persoalan, masalah yang kita hadapi, yakin saudara, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan telah menyediakan. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, pasti dia juga sudah siapkan jalan keluarnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebaikan, atas firman-Mu ini, supaya setiap kami boleh hidup dalam firman-Mu. Dan jikalau saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik keluarga, keuangan, karir, studi, perjodohan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau kalau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa imanmu menyelamatkan engkau di dalam nama Yesus yang berkuasa. Jadilah sembuh dan jadilah pulih. Biar Tuhan memberkati, membuka pintu dan memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.